Halo saudara, ketemu lagi dengan saya Om Adi Botak, tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cuca hijau. Ya, eh, saya sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih sampai saat ini masih diperkenankan untuk beredukasikan tentang set bentuk power ya. Dan saya juga berterima kasih kepada para set BP lover yang selalu setia tetap mengikuti edukasi-edukasi saya dan tetap setia share ini ya ke teman-teman ya segala macam dan mempublikasikan set bentuk power ya. Ya pada hari ini saya akan edukasikan tentang uh, dari ada kemarin tuh kan ada sharing-sharing ya dari Lumajang itu di sana lagi ada komunitas cuca hijau dan banyak yang memakai set BP ya gitu. Jadi antara Lumajang dan di Malang itu sempat ada beberapa ini lomba yang di mana diikuti peserta itu banyak pakai set BP. Cuma yang di Malang rata-rata itu set BP saya yang waktu di awal-awal dulu yang dengan 3 hari dijemur kayak gitu ya. Nah terus yang kesini di Om Adi Botak kan tidak dijemur, jadi saya akan menerangkan kenapa itu ya kayak gitu. Jadi yang sebenarnya ya gitu. Jadi saya akan menerangkan bahwa untuk yang dulu awal-awal saya bikin konten yang dulu di Independen Indonesia ya, itu sebetulnya itu tidak merupakan settingan set BP yang baku ya, yang sesuai standar SOP standar set BP ya kayak gitu. Jadi sebetulnya dulu itu awalnya saya bisa bercerita gini ya, nih awalnya dulu itu yang awal bikin konten di Independen Indonesia dengan 3 hari dijemur itu sebetulnya itu waktu posisi COVID ya, itu kan nggak ada gantangan atau apa dan saya pun juga lagi off ya, off main burung kayak gitu. Jadi saat saya off itu burung itu istilahnya kayak nggak keurus lah ya, udah jarang sekali makan jangkrik kayak gitu. Yang penting hidup aja lah kayak gitu ya, karena nggak ada gantangan gitu dan juga lagi ada titik jenuh kayak gitu kan. Nah itulah yang pada mulanya di waktu di konten di Independen Indonesia itu sebetulnya saya baru memulai awal untuk mau nyeting lagi nih gitu ceritanya ya kan, mau nyeting lagi terus ya burung saya sehatin dulu dari off lama nggak makan jangkrik yang penting hidup aja itu kan, mulai saya sehatin dulu kayak gitu kan dengan saya jemur-jemur aja kayak gitu kan, setelah udah sehat kelihatan enak baru saya masuk ke dapur set BP gitu ya. Nah untuk set BP yang benar sebetulnya ya standarnya itu yang di konten Om Adi Botak ya itu standarnya set BP itu begitu aja saya udah jalanin, ada yang awet ya burung itu sampai 10 tahun ya stabil begitu aja tanpa dijemur kayak gitu ya. Dan untuk masalah kerjanya antara dua ya, kerja yang cuma konslet aja, duduk konslet, dan yang hyper ini ya kejar-kejar lah ya. Nah itu saya akan menerangkan di situ dari dua perbedaan tersebut ya. Dari perbedaan seperti apa sih kronologinya kayak gitu. Saya itu akan menjelaskan dan menerangkan di situ. Jadi agar tahu ya, saya bukan di Cuca Ijo itu bukan menerangkan pakemnya settingan-settingan kayak gitu enggak ya. Tapi di sini ini di set bentuk power ini saya
mengajarkan agar kalian semua itu mengerti benar tentang karakter cucak hijau ya, sifat-sifatnya seperti apa kayak gitu ya, dengan adanya pengalaman saya yang sudah pernah saya jalanin selama bertahun-tahun ya, gitu ya, 10 tahun lebih lah ya, itulah. Karena yang juara aja udah 10 tahun lebih ya ada gitu, udah lama lah, berapa puluh tahun. Nah itu jadi gini, untuk settingan, jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa burung ada dua ya tadi ya, settingan burung yang konslet aja, konslet, terus sama yang kejer-kejer gitu, karena kan kemarin tuh ada yang bilang kok kurang ini ya, kok set BP kurang kejer-kejer lah gitu, hyper kejer-kejer gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk cara main aja itu. Jadi sebetulnya semua itu bisa dibikin. Kalau mau dibikin apa hyper kejer-kejer ya bisa, tapi mau dibikin konslet aja ya bisa gitu kan. Kalau yang bikin konslet aja kan biasa udah banyak lah ya kayak gitu kan. Tapi untuk yang bikin yang hyper kejer-kejer kayak gitu, nah itulah yang mungkin para saudara-saudara ini pada inginkan gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan menerangkan plus dan minusnya ya gitu. Jadi emang kalau ngelihat burung dengan konslet hyper kejer-kejer itu emang enak sekali ya dilihat ya, kelihatan show-nya bagus ya kan, menarik perhatian gitu kan. Nah itu akan lebih, cuma di situ ada minusnya gitu. Dibilang minusnya bukan minusnya saat dilihat itu pada saat dia perform itu ya, itu tidak. Tapi minusnya itu burung yang hyper kejer-kejer dengan dia performnya ekstrim itu minusnya itu tidak tahan lama gitu. Maksudnya itu dengan jangka waktu yang lama, karena dia agak boros ya, tenaganya itu akan terkuras habis dengan adanya galak. Contohnya gini, untuk rekan-rekan saudara-saudara set BP lover yang udah lama mengikuti ya, itu kan ada istilah kata burung yang tenaganya mulai menurun tapi tenaganya masih ada ya kan, dan sudah jujur dulu ya, awalnya sudah jujur, terus tenaganya menurun tapi masih ada tenaganya dan faktornya masih ada, dia akan hyper kejar-kejar gitu kan, akan performnya akan bagus. Yang saya bilang itu titik on fire dia kan, titik on fire, dia berada di titik on fire itu saat dia turun tapi masih ada tenaga dan ada faktornya. Nah itu yang dinamakan titik on fire. Kalau sudah titik on fire tersebut, dia akan yang akhirnya menguras tenaga. Jadi besok-besoknya kayak gitu akan agak menurun gitu. Paling istilahnya itu yang saya bilang kuat paling 2 minggu gitu kan. Beda dengan gaya konslet gitu. Kadang kalau saya belum, mindset saya lagi pengen main dengan jangka panjang gitu kan, dengan pengen main di keliling ladberan aja kayak gitu kan kadang kita butuh burung yang awet setiap hari bermain terus kayak gitu kan. Nah itu kan lebih enak kalau burung konslet aja gitu kan. Burung konslet aja dan tidak menguras tenaga karena duduk dia berbunyi aja terus kayak gitu ya. Nah dan konslet pun juga biasanya itu sudah ini ya, cucak hijau konslet istilahnya kan durasi buka tutupnya itu biasanya itu nggak nyampe di atas 3 detik ya, 1 detik buka paruh, buka 1 detik, 2 detik, paling lama 3 detik, itulah konslet ya. Itu pun tetap kalau untuk cucak hijau ya, itu ya biasanya itu dari dulu cucak hijau cuma nembak, diam lama, nembak, diam lama, nembak, nggak beraturan ya gitu. Dengan adanya set BP, rata-rata burung yang di set BP kalau tidak ada masalah kronologi
sudah teratasi semua, sudah terkikis, dan burung perform bisa stabil tuh burung konslet ya gitu. Jadi terus-terusan kayak gitu dalam tidak sampai 3 detik ya, itulah. Jadi tergantung kalian pengen main konslet aja atau pengen main hyper ya, di situ istilahnya. Itu plus minusnya. Kalau konslet aja itu ya burung sih sebenarnya udah bagus ya, namanya konslet lah, cecak hijau konslet juga jarang-jarang ya kayak gitu. Terus kalau pengen hyper ya kan gitu, tapi agak kurang awet. Tapi begini, saya akan menjelaskan juga bahwa konslet pun di saat dia mulai berada di titik on fire, dia pun akan kejar-kejar juga kayak gitu kan. Nah itulah, di sini akan saya bahas semua kupas tuntas itu dari mulai awalnya gitu. Kenapa kok terjadi seperti itu gitu kan. Nah maksudnya itu gini, kita bisa bikin bermain kejar-kejar ya kan gitu, dan kita bisa bermain konslet aja gitu. Kita yang bikin sebetulnya, kita bisa bikin. Nah, itu dengan cara seperti apa saya akan terangkan di sini ya. Saya akan terangkan bahwa nah, di sini ini sebetulnya gini, yang pada dasar awalnya itu kita tetap set BP ya. Awalnya itu dasarnya set bentuk power. Jadi burung itu yang penting di set bentuk power dulu ya kan. Mau pengen main dengan cara kayak gimana pun juga nanti akan bisa. Kalau istilahnya itu akan otomatis sebetulnya, nanti itu akan tahu sendiri juga. Cuma dasar awalnya itu kita tetap di set bentuk power dengan dasar yang burung yang penting nyetel sama tempatnya dulu, yang penting itu ya kan. Burung itu harus nyetel sama tempat sampai bener-bener istilahnya itu apa ya, menyatu ya, sudah mapan lah gitu. Mapan itu nyetel sama tempatnya, dia setiap hari tidurnya di situ ya kan. Udah nyetel, sudah aman, sudah istilahnya itu konsep ngetesnya kan dikeluarin udah langsung bunyi gitu, karena begitu berpindah tempat dia udah langsung bunyi kayak gitu kan. Gitu dengan rajin, dengan teratur, dan untuk awalnya yang penting bikin stabil burung kerja dulu ya kan. Kalau sudah burung sudah stabil kerja, nanti tinggal bagaimana cara pengennya kita kurang apa. Nah, di situ itu tinggal nyetel dikit-dikit aja kayak gitu kan. Contohnya ya, saya kasih contoh nih gitu. Saya hanya bercerita ini, jadi bercerita pengalaman saya ya, pengalaman ini yang real nyata, yang saya jalanin dan saya amati dan saya pelajari ya. Nah, contohnya kayak gini. Burung yang saya set BP yang sudah jadi, sudah nyetel, terus dia sudah konser lah ya, asal digantung pokoknya kerja kayak gitu. Tapi karena istilahnya itu di tempat set BP itu dia sangat nyaman ya kan, duduk, burung mandi basah, sering mandi lah ya, yang standarnya kan gitu ya. Sehingga burung kita digantang itu lama-lama kayak kurang greget gitu, kayak males gitu kan. Jadi dibilang kan konslet ya gitu, jadi konslet itu kayak kurang greget. Nah itu sebetulnya sangat mudah saudara-saudara. Kalau sudah terjadi burung kita sudah nanti agak siangan ke sorean dikit kayak gitu, burung sudah udah agak males ya kan, bulu tidurnya sudah keluar kayak gitu kan, kayak kurang greget lah kayak gitu tuh sebetulnya mudah. Jadi tinggal rawatannya itu di rumah itu dikurangin aja untuk mandinya gitu. Jadi cabut dulu gitu. Ini masuk juga namanya settingan wolak-walik gitu kan.
kita cuma butuh burung agak greget sedikit gitu kan. Wah ini burung sih yang penting udah kerja stabil ya, kerja stabil. Terus kita yang tadi itu burungnya udah mulai agak males, bulu tidurnya keluar, jadi serasa banyak ngukluk gitu kan. Kalau kita pengen emosinya agak naik itu sangat mudah, tinggal cabut aja cepuk mandinya kayak gitu kan. Jadi cabut cepuk mandi otomatis dia dengan adanya tidak mandi itu suhu badannya akan meningkat, emosinya pun akan meningkat gitu kan. Tapi kita juga kontrol agar burungnya itu tetap dalam kondisi bersih ya, jangan ya kita gimana caranya juga lah di rumah itu jangan sampai burung itu nggak mandi tapi sampai kotor-kotor kayak gitu kan. Nah itu ya nggak benar tetap gitu kan. Jadi biasanya itu burung kalau porsi makannya bagus itu dia nggak turun, biasanya gitu, nggak turun, nggak kotor, karena kotor itu dari turun biasanya kayak gitu kan. Dan juga burung yang setiap sering kita mainkan biasanya kan juga ya pastinya nggak kotor lah ya, karena kan sering main gitu kan. Yang tadi itu kita kembali kepada burung yang konslet, kurang kerjanya, kurang greget, itu tinggal gitu aja. Saya kasih rahasianya, tinggal cabut aja dulu cepuk mandinya. Jadi dia coba tidak mandi 3 hari gitu ya, dia akan gelisah, dia akan emosinya akan naik. Nah itu ya, itu nanti bisa dicoba ya kan, itu ya dicoba, nanti kelihatan greget emosinya saat dikeluarkan, itu greget emosinya itu seperti apa ya kan gitu. Dan ya kalau yang namanya mencoba ada yang berhasil dan ada juga yang bukannya nggak berhasil ya, tapi belum berhasil, paling gitu aja gitu kan. Nah, jadi di situ dan masih. Nah, di situ ya saudara-saudara, sedikit dulu pengertian tentang burung kalau pengen tadi itu konslet aja atau pengen hiper, kejar-kejar gitu. Dan ada lain lagi itu banyak, contohnya kita pengen hiper pakai pepaya, gimana caranya itu ada ya kan. Terus ini coba semua ada plus minusnya lah ya semuanya itu, cuma nanti juga saya akan buka semualah kayak gitu. Ada istilahnya yang pernah kan saya edukasikan di grup WA gitu, tanpa air minum burung jadi bikin galak kayak gitu kan, gimana. Cuma semuanya ada caranya, karena kalau salah ya nanti ya akan salah gitu, hasilnya nggak bener gitu kan. Jadi semuanya ada keterangannya ya panjang, bisanya saya hanya bercerita ya kayak gitu, karena ini pengalamannya bercerita. Jadi nggak bisa dijadikan dibikin bakunya seperti apa, karena ini pun juga set BP itu akan terjadi settingan wolak-walik gitu. Yang contohnya juga seperti ini nih, ada yang melihat saya saat menggantang, kok ini di full krodong gitu ya. Nah saat bawah itu di full krodong. Nah itu sebetulnya gini, saya akan jelaskan juga tentang kenapa kayak gitu kan. Itu untuk cucak hijau itu sebetulnya tidak ada istilahnya yang baku harus begitu terus gitu. Nanti ada saatnya itu akan berubah-berubah, walaupun itu burung tapi settingannya akan berubah-berubah, tapi dasarnya tetap set BP aja. Cuma ada istilahnya itu inilah contoh aja ini ya, contoh nih kenapa perubahannya itu ya. Contohnya itu gini, kadang burung itu bisa dimainnya di kerodong full, kadang dibuka depannya aja, kadang diablak. Itu dari 3 itu aja satu burung kita bisa berubah-ubah.
nggak selalu harus yang satu ini aja, satu terus gitu. Dan semua ada keterangannya dari tiga ini. Kalau pengen aman, ya emang diablak full. Nah itu aman gitu, tapi ya dijauhkan ya tetap ya. Itu keterangannya. Terus kenapa kok buka settingnya sedikit gitu kan, biar dia kepo dulu. Itu yang sering saya lakukan ya. Uh, untuk buka kerodong resleting sedikit itu sering saya lakukan karena gini, posisi burung saya udah jujur, udah bunyi terus gitu kan. Dimana kurang 3 menit, 5 menit atau 3 menit itu biasanya saya buka setting biar dia itu kenapa kepo dan nahan bunyi sejenak paling enggak gitu kan. Dia nahan bunyi, istirahat kayak istilahnya nahan bunyi untuk akan persiapan untuk bertarung ya. Dia kan kepo di kayak jendela gitu ya, dia kan longong gitu kan, mencari lawan kayak gitu. Otomatis biasanya dia berhenti berbunyi dulu tapi lebih condong ke nyari lawan. Nah itu saya bawa itu sambil bawa ke gantangan itu dia masih akan kepo gitu kan. Itu kan main timing juga ya, feeling dan timing itu tetap bermain pas mau gantang itu. Nah di situ terus begitu kita sampai di lapangan, di gantangan itu kita buka, otomatis karena burung sudah kepo, udah pengen cari lawan, begitu ketemu lawan, dan dia juga ada space untuk persiapan istirahat dari yang berbunyi terus-terusan gitu ya, di pedok, di apa kayak itu kan bunyi terus gitu, itu sempat nahan dulu untuk persiapan melancarkan tembakan-tembakan. Begitu ketemu lawan langsung gitu ya. Itu teknik yang sering saya gunakan di situ. Kalau pengen cari aman ya emang burung diablak full aman kerja gitu kan. Nah kalau itu main timing ya kan, yang tadi itu buka setting itu yang biasa sering saya lakukan dengan cara timing. Dan burung nanti juga akan mengerti dengan kebiasaan kita seperti itu ya. Nah terus yang ketiga ini ada yang melihat saya dan bertanya, kok di kerodong full gitu. Di kerodong full ini biasanya saya udah yakin bener sama si burung tersebut gitu kan. Sudah sangat yakin dan akhirnya ya udah saya udah yakin, nggak saya buka-buka lagi dan ya begitu dibuka ketemu lawan langsung tarung biasanya gitu ya saudara-saudara. Itulah, dan semua dari keterangan saya tadi itu ya mungkin banyak yang harus saya sampaikan tapi kayaknya kepanjangan ya, nanti masih ada bahasanya tadi itu ya yang kayak fungsi pepaya, bukan untuk harian ya maksudnya ya gitu kan, pepaya terus tanpa air minum gimana kayak gitu, nanti saya akan terangkan di konten selanjutnya ya. Dan nanti akan saya konten selanjutnya juga saya akan melengkapi dari kekurangan-kekurangan dari edukasi saya ini ya. Di sini juga untuk saya berpesan juga untuk yang baru-baru pemula yang mungkin kurang paham ya, memang saya bisanya cuma bercerita pengalaman aja dan ya mohon kalau pengen bisa set BP ya emang konten saya itu menyatu ya, dari awal sampai akhir itu ada hubungannya semua ya gitu ya. Nah itu memang harus dipelajari semua sih ya kalau pengen bisa gitu ya. Pengen bisa dan pengen paham bener, toh juga ilmu ya gitu. Ilmu kalau sudah bisa itu abadi gitu kan. Walaupun nanti udah lagi titik jenuh nggak main gitu, nanti suatu saat pengen main lagi gitu tetap aja bisa gitu. Ya gitu ya saudara, dan sementara sekian dulu, nanti kepanjangan juga bosen juga ya. Dan ini juga sebetulnya masih banyak banget sebetulnya ya yang harus diterangkan, tapi nanti tunggu di konten selanjutnya. Ikutin terus, tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cicak hijau, khususnya set bentuk power ya. Salam, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman
agar saya akan lebih semangat lagi dalam mengedukasikan set bentuk power ya. Masih banyak banget lah itu pengetahuannya. Mau cara bermain yang gimana itu ya, nanti yang di rumah itu dikerodong full gitu gimana itu lupa tadi belum saya terangkan tapi kayaknya kebanyakan nanti ya. Oke, sementara sekian dulu saudara-saudara. Salam set BP.